Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umebatuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Tirtayatra di peradaban purba Danau Tamlingan. Semoga tiada rintangan. Danau Tamlingan merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Banjar Dinas Tamlingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jika Anda berkunjung ke objek wisata Danau Tamlingan ini, maka Anda bisa merasakan indahnya alam danau yang dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana alamnya segar dan masih alami. Tidak hanya itu, Anda bisa berkeliling danau dengan menyewa perahu kecil yang dinamakan pedau. Bentuk pedau adalah sebuah sampan yang juga digunakan menangkap ikan oleh nelayan setempat, namun tidak memakai mesin, sehingga tidak mencemari lingkungan dan alam sekitarnya. Suasana alamnya memang masih perawan dan alami. Apalagi jika Anda berkunjung di saat pagi hari, sinar matahari menembus kabut tipis. Ada sebuah sejarah yang menceritakan keberadaan Danau Tamlingan dan desa-desa yang berada di sekitarnya. Di sekitar Danau Tamlingan ada 4 desa yang mengelilingi danau tersebut, atau dikenal dengan catur desa, atau ada juga yang menyebutnya dengan adat dalam Tamlingan, yaitu Desa Munduk, Gobleg, Gesing, dan Umojeru. Memang sangat terasa kesakralan kawasan ini, terbukti ada sekitar 11 pura di kawasan ini. Bahkan 2 buah di antaranya, yaitu Pura Tukang Timbang dan Pura Embang, merupakan peninggalan kuno yang dibangun sebelum abad ke-10. Selain kedua pura tersebut, di sekitar Danau Tamlingan juga ada Pura Dalam Tamlingan, Pura Gubug, Pura Endek, Pura Nagaloke, Pura Batu Lepang, Pura Tirta Mengening, Pura Pengukiran, Pura Sangyang Kauh, Pura Ulun Danu, dan Pura Sangyang Kangin. Pura Gubug merupakan pura yang pertama kali kami kunjungi dalam eksplorasi Tirtayatra di peradaban purba Danau Tamlingan. Pura Gubug terletak di tepi Danau Tamlingan, merupakan pura tempat pesamuan Ida Betara ring wewidangan Danau Tamlingan. Pura yang sederhana, di depan pura terdapat padang rumput yang luas, sering digunakan untuk camping bagi masyarakat Bali. Kawasan hutan di tepi Danau Tamlingan juga dikenal dengan nama Alas Mertajati, yang disungsung sekaligus disucikan oleh kerama adat Desa Tamlingan. Alas Mertajati adalah hutan penangkap air yang kemudian mengalir ke pertanian dan perkebunan di kawasan itu. Sebanyak 23 lempeng prasasti ditemukan di kawasan Danau Tamlingan dan kini tersimpan di Puri Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dari 23 prasasti itu, 15 prasasti ditemukan dalam Guci sekitar tahun 2001 silam. Sedangkan 8 prasasti lainnya merupakan tetamian atau warisan dari para pendahulu di Puri Desa Gobleg. Khusus prasasti yang ada di dalam Guci ditemukan oleh warga terkubur di wilayah Pura Endek. Saat digali ditemukan sebuah guci yang cukup besar. Di dalam guci itu terdapat 15 lempeng prasasti dengan tulisan aksara Jawa kuno. Balai Arkeologi Bali bersama dengan Adat Tamlingan melakukan identifikasi puluhan prasasti tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan angka tahun dan raja yang mengeluarkannya. Balai Arkeologi Bali yang mengelompokkan dan membaca prasasti tersebut menyimpulkan bahwa keseluruhan prasasti yang ditemukan berisi tentang batas wilayah Tamlingan, pajak, hak dan kewajiban warga desa Tamlingan,
Semua prasasti yang disimpan ini diyakini membahas tentang Tamlingan sebagai sebuah keraman, yaitu sebagai wilayah yang sangat luas dengan batas-batas yang disebut dengan Cinatur Tamlingan. Selanjutnya kami tanggil ke Pura Tirta Mangening dengan menggunakan perahu pedau. Pura ini terletak di tepi danau bagian barat. Tidak ada pelinggih di pura ini, hanya ada bebaturan dan tumpukan batu. Untuk mencapai pura ini sama sekali tidak ada jalan darat. Satu-satunya jalan hanya dengan menggunakan perahu. Perahu dapat disewa di sekitar tepian danau Tamlingan. Sejarah dalam Tamlingan dikisahkan dalam Babad Hindu Gobet, Babad Kandan Sangyang Mertajati, dan Lontar Kutar Kanda Dewa Purana Bangsul. Dikisahkan Sangyang Aji Sakti dengan ketajaman yoga semadinya di pegunungan Kailas melahirkan putra-putri sebanyak 4 orang, yaitu Dewa Bramang, Dewa Mas Ngeroncong, Dewa Behem, dan Dewa Ayu Nareswari. Setelah dewasa, ketiga putra Sangyang Aji Sakti diutus ke Nusantara, yaitu Dewa Bramang melinggih di Solo, Dewa Mas Ngeroncong melinggih di Kelungkung, Dewa Behem melinggih di alas Mertajati Tamlingan. Jadi, alas Mertajati Tamlingan merupakan pemukiman yang dibangun oleh Dewa Behem. Diperkirakan sejak abad ke-10 hingga akhir abad ke-14. Dewa Behem dengan para pengiringnya pertama kali tiba di sebuah goa yang ada di alas Mertajati. Goa itu bernama Goa Nagaloka pada abad ke-10. Ketika itu ada penduduk asli penghuni Tamlingan, yaitu Pasek Tamlingan, Pasek Panjilandung, dan Pasek Kulisah. Kedatangan Dewa Behem di alas Mertajati diterima dengan baik oleh penduduk asli dan hidup berdampingan dengan baik. Selanjutnya kami tangkil ke Pura Endek. Pura Endek terletak di lereng Gunung Lesong, di sebelah tenggara Danau Tamlingan. Dari Pura Endek jaraknya kurang lebih 400 meter melalui jalan setapak dan selanjutnya melalui anak tangga yang berjumlah 170 tangga. Pura Endek menghadap ke barat laut tanpa tembok penyengker. Di dalamnya terdapat 2 buah pelinggih gedong dan beberapa tinggalan arkeologi lainnya. 1 gedong prasasti, pelinggih gedong prasasti dengan konstruksi batu tersebut merupakan tempat menyimpan prasasti tembaga sebanyak 15 lembar yang dikeluarkan oleh Raja Bali kuno. Prasasti ditemukan di sekitar Pura Endek oleh masyarakat ketika sedang membuat pondasi. Prasasti tembaga tersebut ketika ditemukan tersimpan dalam guci warna coklat tua dan ditutup dengan piring. Dengan berbagai pertimbangan terutama alasan keamanan yang sangat mendasar, maka prasasti yang ditemukan di Pura Endek saat ini disimpan di Puri Goblek, yang sekaligus merupakan puri pengerajak dari Catur Desa Tamlingan. Di dalam pelinggih gedong prasasti saat sekarang tersimpan sebuah peti yang terbuat dari batu andesit. Peti batu tersebut dapat diduga sebagai tempat penyimpanan prasasti tembaga yang ditemukan di Pura Endek. Dari cerita yang beredar di masyarakat bahwa peti dan murde batu tersebut adalah koper dan topi dari seorang tokoh Cina yang pernah berkunjung ke Tamlingan.
Kemudian ada Pelinggih Gedong. Pelinggih Gedong dengan konstruksi kayu dengan 12 tiang beratap ijuk serta berwarna serba merah. Pelinggih tersebut merupakan stana dari dewa kesuburan yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian, yang dipuja oleh dua etnis, yaitu Hindu Bali dan Cina Buddha. Peninggalan tradisi megalitik juga terdapat di dalam pura ini. Di dalam pura ditemukan beberapa onggok batu, batu tunggal, dan batu berdiri dengan jenis batuan andesit. Batu-batu tersebut dapat diduga sebagai peninggalan dari tradisi megalitik saat sekarang berfungsi sebagai media pemujaan terhadap kekuatan alam yang berada di kawasan Danau Tamlingan. Nama Tamlingan juga terkait dengan kisah penyembuhan Dewa Behem pada masyarakat Mertajati. Pada suatu ketika saat Tilem Sasih ke-6, penduduk Mertajati banyak yang jatuh sakit. Dewa Behem dengan nama Dewa Behem yang telah bergelar nama dalam Tamlingan kemudian pergi ke sebuah empang di lembah dalam kawasan alas Mertajati, mengambil air sebagai sarana pengobatan dengan menggunakan sangku sudamala. Air yang diambil kemudian disucikan melalui doa dan japa mandra. Selanjutnya dipercikkan kepada semua orang yang sakit. Masyarakat Mertajati pun akhirnya terbebas dari wabah penyakit. Empang tempat air tersebut berasal kemudian diberi nama Tambe Eling, sumber air pengobatan yang dipertajam melalui adnyana, sehingga kemudian Tambe Eling menjadi Tambaling dan akhirnya menjadi Tamlingan. Pada akhir abad ke-14, atas dasar alasan menjaga kesucian danau menjadi sumber kehidupan yang telah memberikan kesembuhan dalam Tamlingan, dan seluruh keramat Tamlingan rela meninggalkan alas Mertajati menuju Indu Goblek yang sekarang bernama Desa Goblek. Namun sebagian warga kemudian menyebar dan ada yang berdiam di Hunasan, di Tengah Mel, di Pangi. Dari Pangi selanjutnya pindah ke Umujero. Hal ini diperkuat dengan prasasti Goblek Pura Catur Batur C berangkat tahun 1398 Masehi pada masa pemerintahan Sriwijaya Rajasa. Keempat desa inilah kemudian disebut dengan Catur Desa Adat Tamlingan. Dalam konteks Catur Desa Adat dalam Tamlingan, masing-masing desa yaitu Goblek, Munduk, Gesing, dan Umujero berkedudukan sebagai banjar adat. Akan terasa lebih spesial dan mengesankan. Perjalanan selanjutnya kami tanggil ke Pura Dalam Tamlingan. Pura ini terletak di atas tebing timur laut Danau Tamlingan. Untuk menuju ke pura tersebut dapat ditempuh melalui tepian danau, selanjutnya naik melalui jalan setapak. Pura Dalam Tamlingan terletak di Dusun Tamlingan, Desa Munduk dengan ketinggian 1247 meter di atas permukaan laut. Pura menghadap ke barat. Di dalamnya terdapat Pelinggih Meru sebagai media pemujaan terhadap Dewa Siwa. Tinggalan arkeologi yang ditemukan di dalam pura ini ada yang disebut dengan celak kontong lugeng lueh, atau simbol dari alat kelamin laki-laki dan perempuan, dipahatkan pada bongkahan batu andesit. Kepercayaan masyarakat
Celak kontong lugeng luwih tersebut berfungsi untuk memohon kesuburan, memohon hujan, dan memohon keturunan. Kemudian ada onggokan batu andesit sebagai peninggalan tradisi megalitik. Fungsinya sebagai media pemujaan terhadap kekuatan alam yang ada di kawasan Danau Tamlingan. Komponen bangunan tersebut bagian dari kamunca atau murde. Kemudian ada juga arca perwujudan leluhur disimpan pada sebuah gedong yang bernama Gedong Kertajati. Arca dalam kondisi yang sudah aus tersebut berbahan batu padas, simbol sebagai media pemujaan roh leluhur yang dihormati. Kemudian ada palungan batu pendingin, sarana untuk memandi. Tinggalan ini ditempatkan pada halaman pura sisi utara. Bentuknya ada bulat, segi 4 panjang dengan berbagai ukuran. Di Pura Dalam Tamlingan, kebetulan kami bertemu dengan beberapa warga yang melakukan pengelukatan. Berdasarkan informasi dari jero mangku setempat bahwa di Pura Dalam Tamlingan memang dilakukan pengelukatan untuk menyucikan diri, membuka aura, dan melakukan permohonan-permohonan tertentu. Terakhir kami tangkil ke Pura Pandey. Pura ini terletak di tepi timur Danau Tamlingan menghadap ke barat. Pura dengan ketinggian 1254 meter di atas permukaan laut. Pura ini baru dibangun oleh warga Pandey sebagai penghormatan atas keberadaan leluhur warga Pandey Tamlingan. Dalam prasasti yang ditemukan di Pura Endek pada tahun 2002, ada bukti-bukti eksistensi warga Pandey di Bali yang melengkapi bukti-bukti historis yang telah banyak beredar, bahwa wilayah sekitar Danau Tamlingan memang merupakan wilayah komunitas Pandey pada zaman Bali kuno. Banyak peninggalan berupa perabot untuk memandai dan kerak-kerak besi yang ditemukan berserakan di kawasan Tamlingan. Banyaknya palungan pendingin yang berserakan di kawasan itu makin memperkuat bukti bahwa kawasan itu adalah pusat pembuatan senjata dan alat-alat dapur, sarana pertanian, gamelan, alat-alat kesenian, dan sarana untuk keperluan upacara agama yang lain. Oleh karena itu, tidaklah terlalu mengherankan adanya penemuan 16 bilah prasasti di kawasan Tamlingan pada tahun 2002 yang lalu. Kemungkinan besar masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh warga Pandey. Prasasti-prasasti yang ditemukan secara kebetulan pada tanggal 26 September tahun 2002 pada waktu warga setempat menggali tanah dalam rangka memperbaiki Pura Endek. Prasasti itu tersimpan rapi dalam sebuah guci yang diperkirakan berasal dari Vietnam yang berukuran tinggi 90 cm, ditemukan di kedalaman 75 cm dari permukaan tanah. Setelah diteliti, ternyata prasasti yang ditemukan itu dikeluarkan oleh 3 raja Bali kuno dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu Raja Ugrasena, Raja Udayana, dan Raja Suradipa. Dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena disebutkan bahwa Pandey Tamlingan sudah bisa membuat baju besi atau baju zirah, yang tentu saja mempertinggi kualitas perkakas perang tentara raja-raja di Bali. Dalam prasasti yang diterbitkan oleh Raja Udayana dan prasasti yang diterbitkan oleh Raja Suradipa ada uraian mengenai kelompok yang dikenal dengan sebutan Papilihan Mas atau Puasi. Kelompok Pandey yang meninggalkan wilayah Tamlingan tidaklah dilakukan dengan sukarela atau karena bencana alam, tetapi mereka sengaja meninggalkan wilayah tersebut karena serangan yang hebat yang menghancurkan wilayah mereka secara mendadak oleh tentara Majapahit yang bertujuan menghancurkan kawasan Tamlingan
yang merupakan sentra industri senjata Raja-Raja Bali. Nama panglima perang yang ditugaskan memimpin serangan mendadak itu adalah Arya Cengceng. Warga Pandey yang masih hidup terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah lainnya yang aman dari jangkauan tentara Majapahit, dengan terlebih dahulu menyembunyikan prasasti dan benda-benda lain yang tidak mungkin mereka bawa mengungsi. Pandey Tamlingan yang merantau kemudian terkenal dengan sebutan Pandey Bangke Maong. Mereka disebut Pandey Bangke Maong disebabkan karena khasiat atau racun yang tertempel dalam senjata yang mereka buat. Orang yang terkena tikaman atau tersentuh oleh senjata bikinan mereka akan segera mati dan mayatnya mendadak menjadi kusam, atau bahasa Balinya menjadi maong. Kemudian versi lain menyatakan bahwa Pandey Bangke Maong merupakan plesetan dari kata Pandey Bangke Mawon, atau dalam bahasa Indonesia Pandey merah saja. Merah merupakan warna khas dari kelompok atau warga Pandey, karena merah adalah warna dari Betara Brahmo, junjungan warga Pandey. Kemudian timbullah masalah baru. Setelah Bali berhasil dijajah oleh Majapahit dan raja yang ditempatkan di Bali tidak mempunyai lagi Pandey yang memiliki keahlian seperti Pandey Tamlingan. Apa yang harus dilakukan agar Pandey Tamlingan yang masih hidup, yang mengungsi entah kemana, bisa dibujuk agar mau pulang ke Tamlingan, membangun kembali pusat pembuatan senjata dengan memberi jaminan keselamatan penuh dari raja bagi Pandey yang mau kembali ke Tamlingan. Tugas itu diberikan kepada Mandri Ularan dan para upepati. Untuk itu keluarlah prasasti oleh Raja Prameswara. Demikianlah suratku kepada Menteri Ularan dan semuanya, terutama kepada Upapati, mengenai para pandai besi di Tamlingan, supaya mereka diupayakan kembali ke Tamlingan. Para menteri hendaknya menjaga keselamatan mereka dengan mengawal kepulangan mereka ke Tamlingan. Dan Arya Cengceng janganlah mengganggu ketentraman penduduk Tamlingan. Dan Arya Cengceng supaya pergi dari Tamlingan dan pindah bertempat tinggal di Gua Gajah. Karena aku telah membagi tempat kepada Arya Cengceng dan mengenakan iuran untuk ketentraman desa dan penduduk Tamlingan, yang aku tetapkan sebesar 200 bagi setiap rumah, dan agar iuran itu dibayar setiap sasih kaulu. Hendaknya semua penduduk lebih menjaga semua hutan di kawasan Tamlingan, Unusan, Pangi, Kedu, Tengah Mel. Dikeluarkan tanggal 3 Sake 1306. Karena prasasti pertama tidak mencapai hasil, dan karena begitu pentingnya peranan Pandey Tamlingan bagi kekuatan pertahanan kerajaan, Raja menerbitkan prasasti baru. 14 tahun kemudian prasasti ini dikeluarkan tahun Sake 1320, yang isinya mengulangi perintah yang termuat dalam prasasti pertama. Tugas pemulangan Pandey Tamlingan tahap kedua juga gagal total. Buktinya sampai sekarang keturunan Pandey Tamlingan tidak ada yang menetap di Tamlingan. Mereka nyina beraga, menyembunyikan diri, menyembunyikan jati diri kepandaiannya, atau sembunyi-sembunyi bergabung dengan Pandey yang datang kemudian ke Bali setelah jatuhnya Majapahit. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silakan mampir ke warung Umo Batuh di Blabatuh, Gianyar. Om Santi 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 Om.